Fantastis, Ketum Projo Budi Aris Setiadi disebut menerima 50% dari praktek mengamankan judi online atau judol. Ya, kurang lebih 20 miliar rupiah per bulan. Lantas pertanyaannya, kenapa belum diproses dan ditangkap? Padahal kita sepakat bahwa judi online atau judol telah membuat masyarakat menderita. Bahkan bila benar dan terbukti, Projo, organisasi relawan Jokowi ini terancam dikenai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bagaimana faktanya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Sahabat arah baru, kali ini kita akan mengulas terkait kasus lama tahun 2024 lalu soal judi online atau judol yang kini naik ke permukaan menjadi perhatian nasional. Pasalnya diketahui nama Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kominfo yang kini berganti nama menjadi Komdigi itu. Dalam surat dakwaan itu disebutkan Budi Ari meminta 50% dari praktek mengamankan judi online atau judol dengan tarif 8 juta per website dibagi ke 3 orang. Adi 20%, Zulkarnain 30%, dan Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari seluruh website yang dijaga. Jadi pendapatan Budi Ari dari praktek ini mencapai angka yang sangat fantastis hingga puluhan miliar rupiah per bulan. Dikutip dari akun X Murtado11 pada 19 Mei, memperjelas peran Budi Ari dalam kasus judi online di Kominfo dan menghitung besaran nominal yang didapat oleh Budi Ari dari praktek tersebut. Coba hitung, 8 juta kali 5.000 situs sama dengan 40 M per bulan. Adi Kismanto 20% sama dengan 8 M. Tony 30% sama dengan 12 M. Budi Aris Setiadi 50% sama dengan 20 M per bulan. Kok gak ditangkap? Tulis akun Murtado ini. Terkait dugaan ini, Polda Metro Jaya didorong untuk menyelidiki aliran dana yang diduga diterima oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam praktek mengamankan judi online atau judol. Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno atau UBK, Hudi Yusuf mengatakan harus dilakukan penyelidikan terhadap uang hasil kejahatan, alirannya, dan semua yang menerima uang hasil kejahatan harus diproses hukum, kata Hudi Yusuf, dikutip Senin 19 Mei. Menurut Hudi, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka Budi Ari bersama Projo, organisasi relawan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, yang didirikan oleh Budi Ari itu, dapat diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Projo dapat dijerat TPPU maupun tersangka korporasi apabila terbukti mengetahui bahwa dana yang diduga diterima dari Budi Aris Setiadi merupakan hasil tindak pidana dari praktek mengamankan judi online atau judol. Ia sangat memungkinkan semua entitas hukum apabila menerima uang hasil kejahatan dapat dijerat banyak pasal termasuk TPPU, ucap Hudi. Atas temuan dan dugaan keterlibatan Menteri Koperasi ini, pihak kepolisian diminta tidak ragu untuk segera menangkap Budi Aris Setiadi. Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat aparat keamanan perlu menindaklanjuti temuan di dalam persidangan itu agar tidak menjadi bumerang dan menjadi spekulasi liar. Ia juga menegaskan aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menangkap Budi Aris Setiadi, mengingat Presiden Prabowo Subianto sejak awal ingin memberantas korupsi dengan serius. Polisi tak boleh ragu karena Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji akan memberantas korupsi. Janji tersebut dapat menenangkan polisi dalam menangkap dugaan yang dituduhkan kepada Budi Ari, kata Jamiluddin Ritonga kepada kantor berita politik Ermol.
Adapun dalam perjalanan kasus ini, berdasarkan surat dakwaan, setidaknya Budi Aris Setiadi memainkan 3 peran. Pertama, mempekerjakan Adi Kismanto. Dalam dakwaan, jaksa menyebut sekira Oktober tahun 2023, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni diminta Budi Ari selaku Menkominfo untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website perjudian online. Kemudian terdakwa Zulkarnain memperkenalkan Budi Ari Setiadi kepada terdakwa 2 Adi Kismanto. Kedua, dapat jatah 50%. Setelah bekerja di Kominfo, Adi bekerja sama dengan Zulkarnain dan seorang pegawai Kemenkominfo. Mereka lantas memulai aksi penjagaan website judul. Dari praktek terlarang itu, jaksa menyebut Budi Ari mendapat jatah 50%. 3. Bertemu di rumah dinas dan memberikan arahan. Sidang dakwaan kasus blokir situs judi online Kementerian Kominfo menguak sejumlah fakta baru. Di antaranya, pertemuan ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni dan terdakwa 2 Adi Kismanto di rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan. Sahabat Arah Baru, jika ingat kembali, kekejaman praktek judi online ini telah merusak tatanan masyarakat, membuat candu, depresi hingga bunuh diri. Akibatnya, keluarga, anak dan istri terlantar. Maka selayaknya, fakta surat dakwaan kasus judi online ini mendapat perhatian dari pemerintah dan penegak hukum agar diproses cepat. Dan Presiden Prabowo Subianto harus menghentikan Budi Ari Setiadi dari posisinya sebagai Menteri Koperasi untuk menghadapi dugaan keterlibatannya dalam praktek judi online di Indonesia, agar kasus ini terang benderang dan tidak menimbulkan kecurigaan antar anak bangsa. Bagaimana? Bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.